Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Manatu wa kafa bil mauti wa'idha. Iyyaka wal ajibu. Iyyaka Di paragraf pertamanya ya yartahilu ya ibu ya ibu ilmu. Itu paragrafnya. Kemudian sampai pada lafaz lahalaka. paragraf pertama Iyyaka. iyyaka Nggih. Allahumma ayyina iyyaka wal ujba. Awas, hati-hati, jangan bangga diri. Jangan bangga ujub, itu bangga diri. Membanggakan diri sendiri. Adanya sombong lah. Kalau sombong kan menghina orang, kalau ujub mah membanggakan diri aja. Kalau ujub itu aku pinter, kalau sombong aku pinter kamu goblok. Itu bedanya. Jadi menghina orang lain. Aku lebih baik dari kamu. Awas, hati-hati. Iyyaka wal ujba. Bil ahwal wal amal. Baik bangga dengan kondisimu sekarang, statusmu apa sekarang, sebagai pejabat, sebagai dosen, ya. Jangan ngeceh guru SD ya. Dosen. Jangan, aku lebih hebat dari guru SD. Guru besar itu guru SD. Kalau perlu tinggi mah dosen mah guru kecil. Siapa yang mendidik anak bisa baca kan SD. Kalau sudah perlu tinggi kan sudah pintu bisa baca sendiri itu. Gitu. Ulahwal, wal amal. Termasuk juga jasa-jasamu. Ya. Pekerjaan-pekerjaanmu, sholatnya, apalagi puasanya, ibadahnya, dan sebagainya. Sebagai pahlawan, ya, sebagai satu sebagai negeri, dengan jabatan-jabatan penting di pemerintahan dan sebagainya. Fa'innahu mudghin. Karena itu akan membuat Anda menjadi durjana wa muskhitin, dan juga akan membuat kemarahan, tidak disukai orang, li sahibihi, bagi yang pemilik rasa bangga, bagi yang punya rasa bangga, min ainil haqqi, dipandang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tidak menyenangkan. Lanjut, wa iyyaka wa mahabbatal kalami. Iyyaka, awas. Iyyaka wa itu dalam bahasa Arabnya awas, hati-hati jangan sampai. Iyyaka wan nujuma, awas, hati-hati jangan percaya sama tukang ramal. Iyyaka wan nujuma. Iyyaka wal kizba, awas jangan bohong, kan gitu. Iyyaka wal ujuba, itu begitu bentuknya. Jadi jangan sampai iyyaka wa mahabbatal kalam, awas, hati-hati jangan sampai kamu doyan ngomong, merupus ngomongnya kah, beli mati ngomongnya kah, ya, doyan ngomong, ngomong. Ngomong kan merepet, biasanya perpet. Gitu. Alal khalqi, membicarakan orang lain. Jangan awas, hati-hati jangan merepet terus menerus ngerasani wong sejen, menceritakan kebaikan-kebaikan orang. Gitu. Wal qabul indahum, dan termasuk juga kepengen diterima oleh orang lain.
Fa inna dzalika yadurruka wa la yanfa'uka. Itu semuanya akan merugikan dirimu sendiri dan tidak akan memberikan manfaat. Ketika Anda menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, andaikan orang yang kamu upat itu mendengar, jadi musuh atau jadi teman? Nambah musuh lagi gitu. Jadi orang yang suka ngerasain orang lain itu ya banyak musuhnya. Iya. Tetapi ketika Anda sedang menyanjung orang dan orang dengar, pasti dia suka sekali. Jadi ya gimana? Ya udah yuk kita paling belajar gimana menyanjung orang, menghentikan caci maki kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa bersikap selalu menyanjung, ya minimal kalau ada orang lagi melakukan sesuatu yang nggak benar, ya minimal kita pura-pura nggak tahu aja lah. Duka terang, tenyaho, tu sumeret, tu uning, tengartos, terpaham. Duka. Gimana benar ya nggak tahu. Udah selamat kan gitu. Nggak usah komentar lah. Gitu aja. Fa inna dzalika yadurruka wa la yanfa'uka. La tatakallam bi kalimatin. Janganlah engkau berkata dengan satu kalimat pun. Hatta tahmila amraka kecuali engkau sudah siap bertanggung jawab atas perbuatanmu itu. Sebelum kau berkata, engkau siap menanggung akibatnya atau tidak? Kalau enggak usah. Anda berbuat, siap kan tanggung jawabnya, resikonya. Kalau enggak usah. Ya sekali kita berbuat, sekaligus kita harus bertanggung jawab. Begitu. Berkata juga sama. Ya. Wa yatika min haitsu qalbika. Dan kalimat itu, kata-kata itu datang kepadamu min haitsu qalbika, dari sisi hatimu, amrul jazmin minal haqqi, perintah pasti dari Tuhan Azza wa Jalla. Jadi kalau ngomong itu harus betul-betul apa yang Anda sampaikan, Anda yakin betul itu betul benar, dan itu adalah kebulatan hati Anda yang telah dibuat oleh Allah sehingga Anda berani mengatakan hal semacam itu dengan segala risikonya. Jangan berdosa ngomong. Setiap apapun yang kita katakan di dunia ini selalu menanggung resiko, yaitu tanggung jawab. Berbuat apapun juga ada tanggung jawabnya. Ya, kira-kira ketika Anda mengatakan apapun ada satu kepastian, ada kepastian dari Tuhanmu bahwa itu yang harus kau katakan dan itu yang harus tidak kau katakan, dan itu yang boleh kau katakan dan boleh juga tidak kau katakan. Ada yang jelas macam itu. Kaifa tad'un nasa ila baitika. Bagaimana engkau mengundang orang suruh datang ke rumahmu? Wa ma hayyata lahum ta'aman. Tetapi kamu tidak masak. Menyiapkan makanan, mengundang orang sekian ratus orang, tapi bikin curnis juga tidak. Godok air bikin teh juga tidak, bikin kopi tidak, motong kambing tidak, suruh duduk nganggur. Nah ini. Jadi kalau ngundang orang ya sekaligus resikonya dong, minumnya, makannya, ya, akomodasinya bagaimana dan sebagainya. Itu maksudnya, ya. Jadi yang pada ngundang-undang aja gimana aja. Kaifa tad'una ila baitika wa ma hayyata lahum ta'aman
Hadzal amr yahtaju ila asasin. Ini semuanya perlu dasar. Ya. Summa yakunu ba'da dzalika al-bina. Dasar dulu, fondasi dulu, baru dasarnya bangunan. Orang bangun masa langsung plek-plek langsung pasang genteng aja. Ya pasang fondasi yang kokoh. Tidak apa-apa seperti itu. Jadi sebelum undang orang ya sama. Siapkan dulu tempatnya di mana, makannya apa, nginepnya di mana, kan begitu persoalannya. Itu. Jadi setelah bertahap, mana ada skala prioritas, mana yang penting dahulu. Dan setiap apapun yang kita lakukan selalu ada resiko sampingannya. Ihfir arda qalbika. Galilah bumi hatimu, galilah tanah hatimu, ila an yanbu'a fihi ma'an, sampai sumur itu mengeluarkan air, dikeduk lagi gitu. Ma'ul hikmati, ya, air hikmah. Jadi artinya kalau belum keluar airnya, bikin sumur. Coba bikin sumur di dalam hatimu, dikeduk tanahnya tosok dikali sampai nanti keluar sumbernya. Jadi artinya hatimu itu seperti sumur hikmah. Artinya ya bijaksana lah, kan ngomong terukur, berbuat terukur, kan begitu kelayakan. Nah, maksud saya kalau orang gali sumur itu ya sekaligus sampai sekeluarnya air. Jangan baru 3 meter sudah putus asa, nggak ada air, pindah lagi ngeluh. Yang nggak dapat air gitu mah. 4 meter belum juga airnya, belum sumurnya. 5 meter belum juga, 6 meter, 7 meter baru keluar. Nah, banyak sekali orang gagal menggali sumur di dalam hatinya, belum keluar air hikmahnya sudah keburu pindah cari guru lain. Ketergagian lebih sakti kan. cari guru yang lain. Jadi akhirnya ngacak-ngacak guru bareng macam guru. Setiap ketemu minta amalan. Ada yang baca basmalah, ada yang fatihah, ada yang la haula. Akhirnya diamalkan tidak, tapi disimpan di ventilasi. Di atas lemari. Angin ya. Banyak kelakuan begitu tuh. Saya tahu kok. Semua musamal. Tapi nggak dibaca nggak apa akhirnya. Nanti kalau dengar ada guru lagi gitu ya. Ya hura-hura. Ya akhirnya apa? Ya nggak keluar air. 20 tahun sibuk mana kemarin cari guru, akhirnya ya nggak ada buahnya. Yang keren kan. Ya langkah deradat. Artinya tidak ada goyangan sama sekali. Ya. Seperti itu. Tsumma ibni bil ikhlas wal mujahadat wal a'malis shalihat. Kemudian juga dibangun sumur itu bil ikhlas, dengan semangat ketulusan hatimu. Wal mujahadat, dan mujahadat, kerja keras, ya, semangat yang tinggi, etos kerja, ya, yang terus menerus. Jangan santai hidup nih, ya. Jangan bercita-cita pengen hidup santai, pengen kaya. Nanti kalau sudah kaya kamu enak yang nyupir orang lain, yang nyuci orang lain, yang orang lain. Ngelamunnya begitu. Ada nggak orang yang bercita-cita begitu? Banyak. Ya goblok. Ya kalau semua pekerjaan orang lain yang mengerjakan, karena dia udah kaya, lalu dia selonjor sambil ihidan, kebut, ya cepat mati. Saya aja selama COVID kan nggak kemana-mana, duduk di kursi ngadep di komputer, paling nggak sehari-hari, setahun langsung berat badan sampai 60 sekarang, udah capek sekali. Iya kan. Memang kita mencari kesibukan, ya, kalau nggak ada ya gimana? Ya gimana mau pergi kemana? Mau COVID begini? Ya,
nemuin tamu juga malas. Iya, ketularan lagi nantinya. Ya iya, mau kemana? Supermarket juga sepi, pasar juga sepi. Mau potong rambut juga nggak bisa. Akhirnya istri saya yang potong sendiri. Iya, orang yang pelanggannya kena COVID, dia pegang-pegang, terus saya datang ngasih, kan ketularan juga. Nah, itu. Jadi ya berarti orang benar tuh bekerja keras. Nggak ada waliullah santai itu. Masa waliullah santai? Masa kasih Tuhan malas? Mungkin gak waliullah goblok? Mungkin, masa kasih Allah goblok? Pelangga keren, kadang-kadang standarnya nggak jelas itu. Hanya karena sedikit bisa sembur kayak Allah dumung nggak, dikiranya waliullah. Ya kayak Allah kobra, pus. Ya, waras saya beli oli bacine baik. Ya gitu kayak. Ya itulah kira-kira. Jadi kerja keras, juga tulus, ikhlas ya, tanpa pamrih, ya. Tidak mengejar materi, berbuat baik pada siapapun. Wal mujahadat wal amal salihat, dan amal-amal yang saleh. Ini lagi-lagi amal saleh sembahyang, lagi-lagi amal saleh puasa, lagi amal saleh wiridan. Itu bukan masalah. Amal saleh itu yang memberi manfaat kepada orang lain, berbuat kebaikan kepada sesama. Saya gimana lagi? Masalah beli tasbih, hubungannya apa? Itu sih urusan pribadi kamu. Jelek mah enggak, baik untuk dirimu sendiri. Saya bagaimana menghormati kepada Anda kalau hanya sebatas Anda rajin sholat, rajin zikir, hubungannya apa saya hormati Anda? Saya hormat kalau Anda berbuat baik kepada sesama. Kalau Anda berbuat baik pada diri Anda sendiri, Anda sayang sama istri, sayang sama anak, disekolahkan semua, perguruan tinggi semua. Hubungannya apa dengan saya? Paham nggak? Saya hormat ketika Anda menyisakan sebagian uang Anda. Nanya, Pak Kiai di Pondok Saripingan ada anak yatim piatunya enggak? Oh ada. Selama ini gimana? Ya digratisin. Oke deh, saya 2 orang sambungan. Nah itu baru saya hormati. Ya kalau mau kasih anak sendiri, mau terus kesalahan sendiri itu mah. Udah jelas paham. Mana amal salihat tuh? Lagi ya memberi manfaat kepada orang, berbuat kebaikan kepada sesama dengan tidak memilih agamanya apa, suku bangsanya apa, warna kulitnya apa, yang penting sesama manusia itu aja. Jadi kalau yang ditolong orang Kristen nggak ada pahalanya gitu. Masih ada anggapan begitu tuh. Masa pahalanya itu sih. Kalau ngasih makan anjing ada pahalanya enggak? Jadi hebat anjing dong. Ya ini, ya itu jauh dari standar rasionalitas, menyimpang akhirnya itu, sampai masuk surga. Karcisnya hanya dengan ucapan. Man qala la ilaha illallah dakhalal. Allahumma ja'al akhira kalamina. Ya Allah, berilah kami ucapan terakhir dalam hidup la ilaha illallah. Sampai berapa? Biar masuk surga. Hai, jadi surga di karcisnya pakai ucapan gitu. La ilaha illallah, maju gitu. Ya ini persoalannya. Jadi kita sudah jauh dari rasionalitas. Membangun rumah aja 20 tahun belum jadi kok. Ayo, Pak Fakir bikin rumah berapa tahun sok? Dengan keringetnya kan? Nah, capeknya bertahun-tahun ngumpulin duit bikin rumah. Itu bikin rumah aja 20 tahun baru jadi. Masa surga dengan ucapan gimana lagi? Yang dimaksudkan Nabi, barang siapa menerima kalimat tauhid dijamin masuk surga. Itu bukan mengucapkan itu, tapi bergabung bersama Kanjeng Nabi, bergabung membangun persatuan dan kesatuan. Paham?
Ya kan kalimat tauhid, kata persatuan. Jadi mempersatukan bangsa kan pekerjaan besar. Dengan darah dan keringat. Dengan harta dan nyawa. Betul nggak? Ya iya. Bukan nyanyi-nyanyi aja. Jadi akhirnya lama-lama jadi kembali ke mitos ya. Ke mitos ya. Error ini kan. Ini error ini saya tadi. Iya. Baru segitu aja sudah mengklaim dirinya paling mulia, paling hebat. Karena firman Tuhan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tidak serta-merta karena kamu beragama Islam lalu paling hebat, enggak. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil, itu pun kalau kamu menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar baru hebat. Hai. Wong bleger bae hebat siapa hebat? Nah, ta'muruna bil ma'ruf itu artinya membangun keadilan sosial. Wa tanhauna 'anil munkar, menegakkan supremasi hukum. Mah tiap hari ngomong amar munkar. Kemana larinya? Ya ngebakar rumah pelacuran gitu. Mengobrak-abrik perjudian. Begitu nahi mungkarnya. Dibuat aja hukumnya dulu. Dibuat undang-undangnya. Berdasarkan undang-undang. Ini kan negara dunia kan begitu. Ada undang-undangnya enggak. Dibikin undang-undangnya bagaimana supaya berdasarkan ada payung hukumnya. Berarti amar nahi mungkar itu supremasi hukum. Bukan hukum rimba, gimana lagi? Paham-paham aja sama. Angel. Jadi kalau Anda itu tidak suka dengan perjudian, ya dibikin undang-undangnya larangan perjudian. Ketika ada orang berjudi, Anda tangkap. Ada undang-undang hukumnya. Ya kan begitu. Nah kemudian ini masalahnya masalah sendiri. Saya pernah mengatakan saya setuju kalau di Indramayu ada tempat lokalisasi pelacuran. Setuju. Untuk apa? Melindungi anak-anak saya dong. Anak-anak kita tiap hari melihat tontonan yang buruk seperti itu di depan rumahnya. Iya kan? Bagaimana kita bisa membangun mendidik anak-anak menjadi saleh? Setiap hari anak-anak kita menonton pelacuran di depan rumah seperti itu. Untuk mengamankan, dihilangkan nggak bisa. Iya kan? So, gimana? Kapan hilangnya pelacuran? Sulit. Itu kan namanya waskat ya. Pekat. Penyakit masyarakatnya dari dulu nggak pernah hilang. Ya daripada anak kita menjadi sulit menjadi anak yang soleh karena menonton semacam itu, ya udah kita lokalisasi di tempat yang khusus. Tetapi ada ketegasan hukumnya. Lokalisasi itu kalau kamu melacur tuh tempatnya di situ, tidak boleh di tempat yang. Nah kalau sudah dibikinkan di tempat ada juga yang namanya fasilitas itu namanya. Ada nggak jaminannya? Berapa hukumannya? 5 tahun, 10 tahun? Pasti dong. Oke, saya setuju. Untuk menyelamatkan anak-anak kita. Toh dibubarin juga susah. Bubar sini pindah sana. Ya, doli tutup akhirnya lari ke kampung-kampung. Iya. Ya, kali jodoh tutup ya. Ya, kapan dunia hilang dari pelacuran? Ya udah daripada begitu, pakai rasional aja lah. Udah lokalisasi, tapi ada kepastian. Maksudnya lokalisasi itu menyediakan tempat untuk kemaksiatan yang ditentukan secara tegas dan pasti hanya di situ, tidak boleh di tempat yang lain. Gitu. Kalau nanti di Pulau Biawak ada tempat pelacuran, tempat judi, tapi
di kampung-kampung masih ada juga ya namanya memfasilitasi dong namanya. Ya kan begitu. Nah seperti itu kira-kira kita ini. Jadi artinya bahwa apalagi kita ya di negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai negara Islam juga ada juga pelacuran sama aja. Germonya ada, bordelnya ada. Memang ada. Ya karena kebutuhan mereka. Itulah.